Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 139, Masih Hujan. Lahir di Sword Marquis Mansion, hegemon tertinggi yang diakui di Komando Bashui, Jian Wushuang akrab dengan kekuatan besar di dalam komando tersebut. Keluarga Situ adalah salah satu keluarga terhebat di Komando Bashui, dan Situ Qingyue, sang guru, adalah seorang ahli di alam inti emas. Lagi pula, di tempat kecil seperti pangkalan Bashui, seorang ahli di alam inti emas bisa dianggap sebagai salah satu yang terkuat. Jian Wushuang pernah melihatnya sebelumnya, pada pertempuran token pedang Markis 3 tahun lalu ketika para master hebat dari semua pasukan diundang untuk datang dan menonton. Situ Qingyue adalah salah satu yang diundang. Situ Qingyue milik Menara Bulu Darah. Jian Wushuang bertanya sambil menatap dingin ke arah An Ying. Ya, dia salah satu dari kita, dan dia memiliki posisi yang sangat istimewa di Menara Blood Feather. Meskipun kekuatannya hanya di alam inti emas, perintahnya datang langsung dari Master Menara. Bahkan aku tidak bisa menikmati perlakuan seperti itu, teriak An Ying dengan suara rendah. Diperintahkan langsung oleh Master Menara Bulu Darah. Jian Wushuang terkejut tetapi dia mempercayai kata-katanya, kurang lebih. Bagaimanapun, Menara Bulu Darah sangat ingin membunuhnya hanya karena jiwa pedangnya telah terbangun. Orang-orang biasa tidak tahu apa-apa dan bahkan tidak pernah mendengar tentang Sword Soul. Begitu pula para pembunuh dari Blood Feather Tower. Namun, selama Situ Qingyue diperintahkan langsung oleh Master Menara, mungkin dia mengetahui sesuatu tentang jiwa pedang. Begitu dia membangkitkan jiwa pedang dalam pertempuran itu, Situ Qingyue pasti segera merasakannya, lalu memberitahu Menara Bulu Darah untuk memburu dan membunuhnya. Aku sudah mengatakan semua yang seharusnya kukatakan. Bunuh aku. Cepat bunuh aku. An Ying meraung dengan marah. Kau ingin mati. Tidak semudah itu. Sambil menyeringai, Jian Wushuang mengayunkan pedangnya yang mengeluarkan cahaya terang, mematahkan urat kaki An Ying. Bersikaplah baik dan tunggu aku di sini. Jangan khawatir, aku menyuruhmu menelan ramuan itu sebelum memberimu makan lintah. Ramuan itu adalah obat mujarab. Kau tidak akan mati. Setelah mengatakan itu, Jian Wushuang pergi meninggalkan An Ying yang meraung-raung di dalam gua. Namun, gua itu sangat dalam sehingga tidak ada seorang pun yang bisa mendengar aumannya. Jian Wushuang menunggangi Griffin dan langsung terbang menuju pangkalan Bashui. Hari sudah gelap ketika ia tiba di pangkalan Bashui, berhenti di depan rumah keluarga Situ. Bung gelombang-gelombang di atas kehampaan terdengar gemuruh guntur. Hujan masih deras. Hujan belum berhenti, jadi biarlah pembantaian terus berlanjut. Rumah Situ tampak terang benderang. Sebagai salah satu keluarga terbesar di Komando Bashui, rumah keluarga Situ masih sangat ramai bahkan di malam hari. Tiba-tiba, bang! Gerbang Situ Mansion langsung terbuka, dan suara gemuruh mengguncang udara. Banyak prajurit dalam keluarga Situ yang merasa terganggu dan keluar. Siapa ini? Berani sekali kau. Beraninya kau masuk tanpa izin ke keluarga Situ kami. Banyak tokoh bergegas keluar dan dengan cepat muncul di depan Jian Wushuang. Pemimpin mereka adalah Situ Qingyue. Master Situ, sudah bertahun-tahun saya tidak bertemu dengan Anda. Apa kabar? Jian Wushuang perlahan berjalan ke arah Situ Qingyue sambil berbicara. Sementara itu, dia mengangkat kepalanya sedikit, memperlihatkan wajahnya yang tampan. Melihat wajah Jian Wushuang dengan jelas, Situ Qingyue membuka matanya lebar-lebar dan berteriak, Jian Wushuang, itu kamu. Jian Wushuang. Keributan terjadi di area itu. Jelas, semua prajurit keluarga Situ telah mendengar tentang kejeniusan luar biasa dari Sword Marquis Mansion, yang telah mengejutkan seluruh Bashui Commandery. Hehe, selama kamu masih mengingatku, segalanya akan lebih mudah. Jawab aku. Di mana bibiku? Jian Wushuang bertanya dengan dingin. Situ Qingyue tercengang. Tentu saja, dia tahu siapa bibinya, tetapi dia berpura-pura bingung dan bertanya, siapa bibimu? Masih berpura-pura. Jian Wushuang mencibir dan tiba-tiba muncul di depan Situ Qingyue seperti bayangan. Detik berikutnya, Situ Qingyue telah terlempar keluar, menyemburkan darah saat dia terlempar mundur. Wah! Situ Qingyue jatuh dengan keras ke sebuah kursi di aula, yang langsung meledak. Menguasai. Para prajurit keluarga Situ itu semua takut dan marah, tetapi tidak ada seorang pun yang berani bergerak. Bahkan Situ Qingyue, di alam inti emas, telah terluka parah tanpa melihat Jian Wushuang dengan jelas. Jika mereka menonjol, itu sama saja dengan mencari kehancuran mereka sendiri. Aku akan bertanya lagi. Di mana bibiku? Jika kau masih tidak mau menjawabku, hari ini aku akan membantai seluruh keluarga Situ, tidak ada yang tersisa hidup-hidup. Suara Jian Wushuang sedingin es, dengan niat membunuh yang besar. Tenggorokan Situ Qingyue tercekat saat dia berkata, aku akan membawamu ke sana. Pura-pura saja, kata Jian Wushuang sambil tersenyum dingin. Kemudian Situ Qingyue berjuang untuk berdiri dan menuntun Jian Wushuang menuju ruang rahasia di dalam rumah besar itu.
Kuang. Pintu ruang bawah tanah rahasia keluarga Situ langsung terbuka. Ruangan itu sangat gelap. Begitu Jian Wushuang masuk, dia melihat seorang wanita di dalam sangkar di depan ruangan itu. Rambutnya berantakan menutupi separuh wajahnya. Sementara separuh lainnya penuh tumor ganas dan bekas luka, terlihat sangat jelek. Bau tak sedap dari tubuhnya dapat tercium bahkan dari kejauhan. Bibi. Jian Wushuang mengenali wanita ini begitu dia melihatnya, dan kemudian dia segera bergegas ke arahnya. Tepat saat Jian Wushuang mulai bergerak, di sampingnya, mata Situ Qingyue tampak berbinar. Meskipun yang terakhir tampak sangat pucat dan menutupi dadanya dengan satu tangan. Serang! Teriak Situ Qingyue dengan keras. Satu persatu pilar besi hitam tiba-tiba muncul dari tanah tempat Jian Wushuang baru saja berlari, membentuk sangkar raksasa. Dalam sekejap, seluruh ruang rahasia tertutup, dan Jian Wushuang terperangkap di dalam sangkar itu. Haha! Melihat pemandangan ini, Situ Qingyue akhirnya tertawa terbahak-bahak. Jian Wushuang menghentikan langkahnya dan tidak dapat menahan perubahan raut wajahnya saat dia berbalik dan mendapati sangkar ada di depannya. Jian Wushuang, kamu pasti tidak pernah memikirkannya. Situ Qingyue menatap Jian Wushuang dengan senyum dingin. Ketika membangun ruang rahasia ini, aku telah meramalkan bahwa kejadian seperti itu akan terjadi suatu hari, jadi aku memasang jebakan ini sejak awal. Dinding sekeliling ruang rahasia ini terbuat dari baja hitam dengan ketebalan lebih dari 3 meter. Tidak ada yang bisa menerobosnya. Sedangkan pilar besi di depanmu, semuanya ditempa dengan emas gagak. Kecuali para ahli tertinggi di alam kekosongan Yin Yang, tidak ada yang bisa. Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, Situ Qingyue tiba-tiba tertegun. Saat Jian Wushuang tiba-tiba melambaikan tangannya, cahaya pedang yang tajam dan cemerlang tiba-tiba meledak. Meskipun pilar besi terbuat dari emas gagak dan sangat keras, pilar-pilar itu langsung hancur berkeping-keping begitu cahaya pedang menyentuhnya. Wih, ha, plus. Sebuah sosok tiba-tiba muncul di samping Situ Qingyue. Kau. Situ Qingyue membelalakkan matanya lebar-lebar, menatap Jian Wushuang di depannya. Aku berencana untuk membiarkanmu hidup sedikit lebih lama, tapi sekarang, itu tidak perlu. Suara dingin Jian Wushuang terngiang di telinganya, lalu cahaya pedang pun meledak. SHWA. Kepala Situ Qingyue benar-benar terpisah dari tubuhnya.